2,3 jutaan untuk si series? Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita mau ngebahas produk terbaru dari Realme, yaitu Realme C25. Penasaran dengan performanya? Let's check this out! Bicara soal desain dari HP ini, sepertinya kita tidak perlu bicara banyak ya, karena pada dasarnya desain seperti ini sudah sering digunakan oleh Realme untuk seri C mereka. Perlu bukti? Silahkan kalian cek di web resmi Realme dan masuk ke tab Realme C Series. Maka kalian akan menemukan banyak seri C dari Realme dengan desain yang terbilang sama. Sebenarnya sih emang gak ada yang salah dengan desain seperti ini, apalagi kalau emang tujuan Realme bagus, yaitu buat kasih identitas untuk seri C mereka. Overall, kita nggak ada keluhan berarti terkait desainnya, yang udah terlihat lumayan oke dengan finishing matte, namun memberikan sentuhan lebih untuk sedikit mengangkat desainnya. Tapi terkait build quality, sayangnya kalau kita coba ketok-ketok di bagian bodi belakang, masih terasa seperti ada sedikit ruang kosong. Di bagian belakang ini juga kita masih mendapatkan sensor sidik jari dan modul triple kamera. Di bagian depan, kita akan menemukan layar bertipe water drop untuk mengakomodir kamera depan. Di sisi kiri ada slot SIM tray dedicated, di kanan ada tombol volume dan tombol power, serta di bawah ada 3,5 mm audio jack, mikrofon, port USB Type-C, dan grill speaker. Ya mau gimana pun, ya udahlah, namanya juga seri C. Bicara soal kamera, HP ini membawa setup triple kamera di belakang dengan kamera utama beresolusi 48 megapiksel yang ditemani oleh 2 megapiksel lensa makro dan 2 megapiksel depth sensor. Sementara untuk kamera depannya beresolusi 8 megapiksel aja. Terkait kualitas dari hasil fotonya, untuk kamera utama menurut kita kualitas foto yang dihasilkan udah lumayan bagus. Karakter warna enak dilihat, dynamic range oke dengan detail yang udah cukup. Kalau mau ambil foto di dalam ruangan, kita anjurkan juga harus dalam kondisi cahaya yang cukup ya, soalnya noise akan sangat gampang bertebaran. Performa depth sensornya juga terasa rapi, kalau kondisi cahayanya cukup, kalau enggak jadi sering miss. Sementara untuk lensa makronya sih, ya lumayan aja buat pelengkap fitur. Kalau untuk hasil foto kamera depannya, kali ini meskipun jelas hasilnya pasti tidak sebaik hasil foto kamera belakang, cuma ini hasilnya udah lumayan oke kok. Bahkan di kondisi backlight pun wajah kita masih bisa terlihat jelas meskipun untuk background jelas kalah. Realme C25 ini juga bisa merekam video maksimal di 1080p 60 fps untuk kamera belakangnya dan 1080p 30 fps aja untuk kamera depannya. Terkait kualitasnya, kita bisa bilang kalau hasilnya cukup baik ya, meskipun masih terlihat sedikit goyang karena emang belum dibekali fitur stabilisasi apapun. Ini merupakan sampel perekaman video dari Realme C25 di resolusi 1080p 30 fps. Kalian bisa lihat sendiri untuk hasilnya seperti ini. Tapi satu hal yang kita notice adalah kualitas perekaman video kamera selfie-nya ya yang mungkin mentok di HD 30 fps, cuma hasilnya jadi terlihat lebih stabil dibandingkan video dari kamera belakangnya. Kalau ini merupakan hasil sampel video dari Realme C25 juga jelas. Tapi untuk kamera depannya di resolusi maksimal 1080p 30 fps. Kalian bisa juga lah lihat sendiri hasilnya seperti apa. Kalau sekilas lumayan bagus, terang dan stabil meskipun kita tidak dikasih pilihan untuk mengaktifkan fitur stabilisasi atau tidak, tapi hasilnya udah lumayan stabil. Kameranya boleh juga nih. HP ini sudah membawa software terbaru dari Realme karena sudah menggunakan Realme UI versi 2.0 yang berbasis Android 11. Secara sekilas memang HP ini jadi masa kini banget ya, karena udah pakai Android terbaru, yang dimana HP entry level yang lainnya masih bertahan di Android 10. Tapi sayangnya terkait pengembangan, kita masih belum merasakan apapun, terutama dari sektor fiturnya yang terlihat masih sama-sama aja dengan Realme UI versi 1.0. Contohnya udah bisa split screen, ada juga fitur penghemat daya, one-handed mode, kit space, bisa screencast juga, terus screen recording juga bisa. Paling kita cuma bisa nemuin satu fitur baru yang kita rasa kita baru lihat, yaitu fitur app lock. Fitur ini memiliki fungsi ya jelas sih sesuai dengan namanya, yaitu buat kasih kunci akses untuk aplikasi yang menurut kita penting dan tidak boleh diakses oleh sembarang orang. Entah ini fitur baru atau kitanya aja baru nemu, bantu koreksi ya di kolom komentar. Dari layarnya sendiri, HP ini sudah menggunakan layar seluas 6,5 inch IPS dengan resolusi yang
yang masih HD+. Dengan spek seperti ini, kita sebenarnya nggak memiliki masalah sama sekali. Terutama karena kita ngerasa pas kita pakai sehari-hari, kita nggak nemuin masalah berarti yang bisa ganggu experience penggunaan kita. Terkait isu touch delay juga kita belum menemukan di HP ini. Baik pas dipakai ngetik ataupun saat dipakai gaming. Lalu, pas kita pakai buat kebutuhan multimedia kayak nonton video di YouTube, kita ngerasa karakternya lebih vivid dengan karakter warna yang lebih menarik di mata. Ya, khas layar Realme lah. Pindah ke kualitas suara yang dihasilkan speakernya menurut kita karakternya lebih banyak ke treble, sehingga di volume tertinggi jadi terdengar lumayan nyaring, namun cenderung ke arah berisik. Nah, positifnya adalah vokalnya masih terdengar jelas dibanding yang lain. Kalian bisa dengar sendiri. Layar dan speakernya udah masuk kategori cukup buat kita. Pindah ke sektor baterainya nih. HP ini sudah menggunakan kapasitas baterai 6000 mAh, yang mana memang sudah lumayan umum digunakan di HP-HP entry level yang lain. Nah, apakah performanya juga udah sama? Pengalaman kita dalam penggunaan, jujur kita ngerasa kalau performa baterainya berasa lumayan awet. Bahkan kita fokus pakai HP ini untuk main game secara intens seharian. HP ini masih kuat bertahan hingga malam hari. SOT 6 jam lebih di kondisi baterai yang masih 13%. Kita kasih gambaran sedikit aja ya. Kita pakai buat main game Mobile Legends selama 20 menit, baterainya cuma berkurang 5%. Terus kita coba lagi main PUBG selama 30 menit, yang hasilnya berkurang 6%. Terakhir kita coba nonton YouTube kurang lebih selama 30 menit, baterainya berkurang 5%. Dengan performa baterai yang lumayan tadi, bikin kita sedikit khawatir dengan durasi chargingnya. Karena kita pengalaman di Realme Narzo 20 yang memiliki durasi charging sampai 3,5 jam. Tapi ternyata di Realme C25 ini tidak selama itu loh, dan berhasil ngecas selama kurang lebih 2 jam 40 menitan aja. Baterainya awet dan ngecasnya juga upgrade loh dari Narzo 20. Realme C25 ini sudah dibekali chipset MediaTek Helio G70 yang dipadukan dengan RAM 4GB dan internal storage 64GB. Secara spek emang agak kelihatan ketinggalan, tidak seperti Realme yang sebelumnya yang lebih sering menggunakan chipset lebih baru. Tapi ya kalau misal performanya tidak mengecewakan, gak ada salahnya juga kan? Jujur kita lebih pilih konfigurasi kayak gini yang lebih mengedepankan performa yang lebih optimal dibandingkan kejar-kejaran spek terbaru tapi sayangnya masih belum optimal. Oh iya, untuk skor di atas kertasnya sendiri kita akan tes pakai Antutu dan 3D Mark. Hasilnya di aplikasi Antutu, HP ini berhasil mendapatkan skor di 201.349 poin. Sedangkan di aplikasi 3D Mark di Slingshot Extreme berhasil mendapatkan overall skor 1.204 poin dengan skor grafis di 1048 poin. Langsung aja kita masuk ke pengetesan performa gaming di HP ini dengan cara main PUBG Mobile dan Mobile Legends. Hasilnya di game pertama yaitu PUBG Mobile, kita bisa main maksimal di settingan HD High atau Smooth Ultra. Terkait feel bermain di settingan tertinggi, kita sih nggak menemukan masalah berarti, baik di settingan HD High maupun di Smooth Ultra. Tapi kalau kalian emang mau feel yang lebih kompetitif, jelas kalian akan lebih cocok buat main di settingan Smooth Ultra. Great, you're about to win. The blue team is about to win. Killing spree for the red team. Dead. Cover me. Kill. Reloading. Pindah ke game Mobile Legends. Di game ini kita dikasih settingan grafis maksimal di high dan mode HFR-nya udah bisa otomatis aktif. Untuk feel bermainnya kali ini jelas udah terasa lancar banget. Apalagi ditambah dengan performa grafisnya yang lumayan keluar, jadi feel-nya lebih berasa. Shut down. Enemy double kill. Our inhibitor turret is under attack. You feel that? Launch attack. Lalu kalau kita bicara tentang performa RAM di HP ini, kita coba buka tes 8 aplikasi yaitu PUBG Mobile, TikTok, YouTube, Play Store, Google Chrome, Instagram, Facebook, dan Google Play Games. Hasilnya ternyata RAM-nya udah lumayan optimal buat dipakai sehari-hari. Enaknya pakai chipset lama ya gini nih, udah banyak banget yang optimal. Nah, masuk kesimpulannya, menurut kita harga 2,3 jutaan ya cukup lah
Well, sebenarnya ini murni opini kita sih, karena kita ngerasa kalau di harga segini, bahkan di brand yang sama, kita bisa masih punya pilihan yang lain yang menawarkan price performa lebih tinggi. Ya masih hangat, ada Narzo 30A contohnya. Ya kita paham sih terkait positioning dari Realme C series ini, yang lebih menyasar ke casual user yang kalau nyari HP pasti larinya ke counter-counter terdekat. Berbeda dengan seri Narzo yang emang tidak didistribusikan secara offline, sehingga bisa kasih harga yang relatif lebih murah. Balik lagi ke produknya, Realme C25 ini secara overall kita bisa bilang sama sekali tidak mengecewakan untuk kelas entry level. Memang desainnya terlihat terlalu konsisten dan biasa aja. Cuma dibalik itu, HP ini sudah memberikan kita OS terbaru, kualitas kameranya yang jempolan, performanya yang masih terasa optimal, serta ketahanan baterai yang bikin kita ngerasa aman banget. So, semuanya balik lagi ke kebutuhan kita. Kalau kalian merupakan casual user yang lebih mengedepankan user experience dibanding spek di atas kertas, kalian pasti akan cocok dengan HP ini. Tapi, kalau kalian lebih ke spek minded yang mencari price performance yang lebih mantap, silahkan lirik seri Narzo yang sudah lebih dulu dirilis. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!